Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para pemirsa IGTV Sekolah Energi dan juga para sobat guru di komunitas Sekolah Sadar Energi. Apa kabar siang hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan berharap pandemi ini segera berakhir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan juga salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara diskusi program desain hemat energi series kelima. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama saya Aspita Dia selama 1 jam ke depan akan berdiskusi ya ngobrol-ngobrol ya dengan tema peran manajer energi dalam pembentukan perilaku hemat energi di sekolah dan di rumah. Mungkin kalau Bapak Ibu semuanya gitu ya, ketika mendengar kata manajer gitu ya, itu kan terlintas pasti sebuah jabatan di perusahaan gitu ya, atau di kantor gitu ya. Nah nanti kira-kira apa sih hubungannya manajer energi ini dengan hemat energi di sekolah dan di rumah? Nah tentunya kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sudah hadir di sini juga, narasumber yang kompeten. Nah, kita langsung sambut Ibu Sulastri. Ya, salam kenal Ibu, baru ketemu sekarang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, sebelum diskusi mungkin saya bacakan dulu biodata dari Ibu Sulastri. Ibu Sulastri MPD, beliau adalah guru IPA di SMPN 13 Tangerang, lulusan dari S1 UNJ dan S2 Untirta. Beberapa prestasi yang pernah diraih, ini beberapa saja ya, karena mungkin masih banyak yang lain gitu ya Bu ya. Beberapa di antaranya adalah Ketua Program Adiwiyata di SMPN 13 dari 2009 sampai sekarang, lalu Pembina Adiwiyata Provinsi Banten dari 2015 sampai sekarang, Wakil Ketua Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia DPW Kota Tangerang, juara 2 manajer energi tahun 2014 dan 2016, dan untuk sekolahnya juara 1, juara 2 guru berprestasi tingkat Kota Tangerang pada tahun 2018, dan finalis guru inspirasi nasional 2020. Wah, luar biasa nih. Jadi tidak salah ya, kita kedatangan narasumber Ibu Sulastri untuk bisa sharing gitu ya Bu ya, terkait dengan terutama tema kita tadi ya. Jadi tentang peran manajer energi dalam pembentukan perilaku hemat energi. Mudah-mudahan pengalaman Bu Sulastri bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Mungkin sebelum masuk ke diskusi, Ibu bisa mungkin di awal disampaikan open statement ya terkait dengan tema kita, yaitu peran manajer energi dalam pembentukan perilaku hemat energi di sekolah dan juga di rumah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Pipit atas waktunya. Saya manggilnya Mbak Pipit aja nggak apa-apa ya? Boleh. Terima kasih Mbak Pipit atas waktunya. Juga terima kasih untuk Rumah Energi yang sudah mengundang saya di kegiatan ini ya. Kita ngobrol diskusi santai. Seperti yang tadi sudah Mbak Pipit ceritakan, manajer energi itu kalau di perusahaan begitu luar biasa, tapi bagi kami di sekolah manajer energi itu pekerjaannya benar memanage suatu kegiatan yaitu penghematan energi. Di sini saya ingin berkomitmen dulu ya kepada semua teman-teman, dan mungkin di sini juga nanti ada anak-anak saya yang menonton ya. Jadi insya Allah manajer energi akan berhasil
eh, mengajak anak-anaknya, juga orang-orang sekitarnya untuk bisa berperilaku hemat energi, asalkan dimulai dari satu, niatnya ya. Niatnya manajer energi tersebut adalah ibadah untuk bisa melakukan penghematan energi bagi dirinya. Kemudian setelah dia melakukan untuk diri sendiri, maka dia akan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita akan berhasil kalau kita mulai dari diri sendiri dulu, ya. Dimulai dari diri sendiri dulu sehingga bisa dicontoh oleh orang lain. Itu aja statement yang pertama dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi, kalau Ibu tadi sampaikan, manajer itu kan tugasnya memanage ya, mengelola begitu ya, Bu ya. Dan pertama harus ada komitmen dulu, dimulai dari diri sendiri, dan juga nanti untuk mengajak orang lain. Wah, luar biasa nih. Jadi ini ya untuk Bapak Ibu atau tadi ada katanya siswa-siswanya ya, Bu ya. Mudah-mudahan juga bisa bergabung. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan informasi atau pengetahuan yang baru nih buat kami atau ya kita semua yang mungkin belum pernah. Oke, baik. Ya menarik gitu ya Bu ya ketika bilang manajer energi. Jadi kalau dari pengalaman Ibu gitu ya, kira-kira siapa sih manajer energi ini Bu kalau di sekolah atau di rumah gitu? Ya. Kalau di sekolah, manajer energi itu pastinya akan dipegang oleh seorang guru ya, mau laki-laki atau perempuan. Jadi manajer energi itu guru yang bertanggung jawab terhadap kegiatan konservasi energi dan efisiensi energi yang ada di sekolahnya. Di mana dalam kegiatannya itu tidak bisa sendiri, manajer energi pasti akan dibantu oleh tim ya, oleh tim manajemen energi dan juga para pahlawan energi. Nah, disinilah sebenarnya subjeknya itu adalah para pahlawan energi, para siswa yang akan kita jadikan sebagai agen perubahan untuk merubah perilaku hemat energi bagi dirinya, lalu nanti di rumah mengajak keluarganya untuk melakukan penghematan energi. Seperti itu manajer energi. Tapi kalau di rumah, manajer energinya bisa jadi ayah atau ibu ya, gitu. Ayah atau ibu gitu di keluarga tersebut. Oke, iya jadi berarti kalau di sekolah tadi manajer energinya adalah guru gitu ya Bu ya, guru. Tapi tentunya tadi disampaikan poinnya adalah tidak bisa bekerja sendiri gitu kan, ada timnya gitu ya Bu ya. Kalau ada tim berarti tadi ada yang membantu terutama pahlawan energi. Nah kalau untuk tim sendiri Bu, berarti kita harus menyusun tim tersebut ya Bu ya? Iya, jadi di sekolah itu kan ada kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab kegiatan, tentunya dari arahan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, nanti manajer energi akan menggandeng rekan-rekannya yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan yang sama. Biasanya di sekolah itu kalau yang berkaitan dengan seperti itu tuh pasti akan melibatkan para wakil kepala sekolah gitu, para wakil kepala sekolah dan juga tentunya guru-guru ya, karena butuh banyak juga gitu, butuh banyak guru-guru dan TU serta orang-orang ada di ruangan-ruangan di sekolah itu. Jadi setiap ruangan itu harus ada penanggung jawabnya. Dan tentunya OB Satpam itu pasti terlibat ya, itu mereka terlibat gitu. Jadi banyak melibatkan banyak orang dan ini timnya harus solid ya, harus kompak gitu. Ya berarti tadi Bu menyampaikan ada penanggung jawabnya gitu. Jadi semacam kayak struktur organisasi gitu ya Bu ya untuk tim. Ada ini ya Bu, ada surat keputusan yang resmi gitu ya Bu ya? SK tim dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah berarti apa namanya? Biasanya kalau ada dasar hukumnya istilahnya ya, pelaksananya ada dasar hukumnya. Biasanya ini lebih apa ya? Berlanjut gitu ya Bu, istilahnya tidak ya udah semacam kegiatan biasa gitu ya Bu ya. Berlanjut ya. Jadi tadi ada kepala sekolah, lalu ada
guru-guru yang lain juga ikut membantu, dan tadi juga tidak lupa ada garda terdepan gitu ya, dari mungkin tadi apa satpam gitu ya Bu ya, cleaning service Satpam. gitu ya. Oke. Oke, luar biasa. Jadi melibatkan seluruh uh, semua yang ada di sekolah gitu ya Bu ya, termasuk siswa berarti ya. Iya, justru kan memang yang jadi subjeknya nanti objeknya adalah siswa gitu kan, memperhatikannya kepada siswa. Oke, berarti di sini adalah manajer energi ini yang mengelola tim tersebut gitu ya Bu ya? Ya, mengelola. Jadi nanti manajer energi itu dia manajer ini akan bertanggung jawab atas semua kegiatan kepada kepala sekolah gitu. Dan manajer energi ini akan bekerja sama dengan tim itu mulai membuat apa namanya perencanaan program ya. Jadi program-programnya apa sih direncanakan dulu, kemudian membuat SOP ya, standar operasional prosedur ya, penggunaan listrik dan air di semua ruangan itu. Kemudian juga apa namanya apa ya namanya membuat rencana-rencana aksi penghematan energi bukan hanya di intern dalam sekolah saja. Jadi kalau untuk teman sejawat itu kan sosialisasi, untuk siswa juga sosialisasi, tapi kita juga bergerak keluar ke masyarakat gitu. Jadi bukan hanya orang tua murid yang di rumah yang kita ajak untuk hemat energi melalui pahlawan energi tersebut, tapi juga kita bergerak ke masyarakat luas gitu, di 13 ya, melakukan aksi apa, aksi hemat energi di luar di masyarakat. Mengadakan lomba-lomba tentang hemat energi, dan menarik banget pokoknya karena semua akan diajak untuk melakukan penghematan energi. Yang paling senang itu kita waktu tahun 2019 Desember ya, sebelum COVID kan, COVID 2020 ya, Maret. Desember 2019 itu kita sempat melakukan lomba hemat energi antar sekolah adiwiyata di Kota Tangerang ya, sekota Tangerang, dan salah satunya itu adalah lomba sosialisasi siswa ke rumah-rumah di sekitar Kota Tangerang. Jadi anak-anak bawa stiker, lalu mereka bergerak ke rumah-rumah gitu. Dan tentunya didampingi oleh para pahlawan energi dari SMP 13 itu. Itu bagi saya, bukan bagi saya, maksudnya bagi kami, itu kegiatan lomba sosialisasi ke rumah-rumah itu dan langsung divideokan, langsung dikirim ke IG ya, ke video yang 1 menit itu lupa apa namanya. Reels? Video, ada namanya. Pokoknya buat TikTok. Dibuat jadi video. Ya, dibuat jadi video, kemudian nanti dikirim di Instagram seperti itu. Jadi kita nilainya tuh dari Instagramnya gitu. Oke, luar biasa Bu. Jadi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan ya, tadi Ibu sampaikan ada program-programnya gitu. Berarti itu menjadi salah satu tugas ya Bu ya, salah satu tugas dari manajer energi ya. Iya. Ya, tadi ada perencanaan program, pembuatan SOP untuk listrik dan air gitu. Mungkin bisa diceritakan Bu detailnya perencanaan program itu kira-kira gambarannya seperti apa gitu. Ya. Perencanaan program itu kebetulan gini ya, sekolah kami kan sekolah Adiwiyata Mandiri 2015 dan kami masih terus bergerak melakukan kegiatan tersebut sampai sekarang, sampai namanya menjadi sesuai dengan Permen KLHK P52 namanya jadi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Jadi karena kami juga harus membuat program tahunan Gerakan Adiwiyata, Gerakan PBLHS, di mana di dalamnya itu ada gerakan penghematan energi. Jadi sekalian gitu. Jadi 2-in-1 ya, 2 kegiatan tapi dalam satu gitu, dalam satu wadah namanya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau PBLHS.
PBL. ya. Nah, di dalamnya ada rencana upaya aksi-aksi hemat energi di sekolah, di rumah dan di masyarakat gitu. Gitu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu sobat para sobat energi gitu ya, mungkin ada yang belum tahu ya program Adiwiyata dari tadi kan mungkin saya tadi membacakan biodata Bu Sulasi juga program Adiwiyata gitu ya, baru saja Ibu Bu Sulasi juga menyampaikan program Adiwiyata. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu program apa isi program Adiwiyata itu gitu? Ya, baik. Uh, Sebenarnya tadi namanya jadi gerakan peduli dan Jadi budaya lingkungan hidup di sekolah, panjang ya, ya PBL. PBL. Nah, ya, nama penghargaannya untuk sekolah tersebut Sekolah Adiwiyata, penghargaannya. Oke. Nah, gerakan PBLHS itu namanya gerakan ya, pasti harus ada aksi yang dilakukan gitu. Nah, gerakan PBLHS itu terdiri dari 3 komponen, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi gitu. Nah, di perencanaan itu, di dalamnya itu melibatkan semua warga sekolah, termasuk siswa, orang tua, murid, komite, juga masyarakat. Kenapa harus masyarakat dilibatkan? Karena nanti dalam kegiatan aksi itu kita akan bergerak keluar gitu. Sehingga harus diketahui oleh minimal pemerintah setempat, misalnya RT, RW atau lurah camat setempat seperti itu. Nah, kemudian juga melibatkan anggaran ya tentunya, tentu yang dipakai anggaran sekolah, ada RKS-nya dan tentu ada RPP-nya juga. Rencana pembelajaran di sekolahnya itu harus terintegrasi juga dengan kegiatan aksi lingkungan tersebut. Nah, dalam PBLHS itu sebenarnya intinya adalah siswa atau kita ya semua warga sekolah harus melakukan gerakan perilaku ramah lingkungan hidup. PRLH disingkat ya, gerakan perilaku ramah lingkungan hidup. Apa sih PRLH itu? Ada lima ya. 1, kebersihan, sanitasi dan drainase. 2, apa namanya? Upaya pengurangan sampah ya, upaya pengurangan sampah dan pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga itu kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon. Nah, yang keempat ini konservasi energi listrik ya dalamnya. Dan yang kelima konservasi air. Nah, jadi jelas kegiatan hemat energi ini ada di dalam gerakan PBLHS. Berarti saya yakin nih ESDM sudah bekerja sama dengan Kementerian KLHK gitu ya. Pasti ini karena di dalamnya itu. Seperti Iya, itu Mbak Pipit. ya. Wah, berarti sebenarnya bisa terintegrasi ya Bu ya. Di sisi lain mungkin di awal sudah jalan tadi ya program mungkin awal dikenal tadi apa penghargaannya program Adiwiyata atau tadi dikenal dengan PBL PBL. tadi. Ya, lalu di salah satu apa ya dari kelima kegiatan yang dilakukan tadi ada konservasi energi di listrik dan juga air. Makanya di situ bisa masuklah kegiatan ini gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Ya, itu dari sisi tadi perencanaan program. Tadi Ibu juga menyebutkan SOP Bu ya. Nah, kira-kira gimana nih Bu terkait dengan SOP untuk listrik dan air gitu. SOP listrik dan air itu kami buat bersama-sama ya dengan tim dan tentunya juga melihat situasi dan kondisi seperti dulu kan belum pandemi ya, belum pandemi dan sekarang pandemi, tapi sih nggak berubah lah, nggak terlalu berubah. Soalnya kan gini, kalau siswa memang nggak masuk ya, jadi SOP di kelas ya tetap maksudnya tetap seperti itu karena memang nggak masuk ya, kecuali nanti ada rencana ada masuk ya pembelajaran tatap muka tapi terbatas. Nah itu nanti SOP-nya akan direvisi lagi. Tapi kalau di ruang-ruang kerja kami, misalnya di ruang guru, di ruang TU dan lain-lain kan tetap kita masuk ya, walaupun pro gitu. Nah jadi SOP-nya itu sebenarnya kalau misalnya dalam tampilan kayak disebutkan aja, misalnya
gini, SOP itu kan standar operasional prosedur penggunaan listrik. Misalnya SOP listrik di ruang guru ya. Ruang guru itu ada penggunaan lampu, ada AC, kipas angin, komputer, printer. Nah, di situ salah satunya nanti itu bahwa lampu dinyalakan sesuai kebutuhan. Jadi nggak ada istilah dinyalakan jam sekian, selesai jam sekian, enggak. Lampu dinyalakan sesuai kebutuhan. Karena kami di ruangan kami bisa dibuka, jadi kita buka aja, jadi nggak usah pakai listrik. Terus yang mematikannya juga bukan siapa-siapa. Yang mematikannya memang guru yang hadir pertama atau guru yang pulang terakhir. Kemudian AC juga dinyalakan sesuai kebutuhan. Kalau orangnya banyak, bisa dinyalakan semua dengan suhu 25 derajat, tapi kalau orangnya cuma 1 atau 2 cukup 1 AC. Atau nggak pakai AC, cukup dibuka jendelanya tadi. Karena di sekolah kami kan banyak pohon ya, pohon jadi cukup sejuk gitu. Itu dari AC-nya. Terus dari komputernya juga, komputer dimatikan setelah selesai digunakan dan dicabut colokannya supaya nggak ada vampir energi gitu ya. Yang belum tahu vampir kan kayak gini ya, vampir. Oh, nah, vampir ya. Vampir energi. Terus ada juga dispenser ya, kan kita di ruang guru ada dapur ya, jadi dispenser itu kalau emang sudah selesai nggak ada guru lagi, yang guru terakhir langsung matiin, jadi tidak mengandalkan obat gitu, yang matiin kami gitu dibiasakan gitu, seperti itu ya Mbak Pipit. Itu salah satu contoh SOP di ruang guru seperti itu. Kak ya, menarik ya Bu ya tadi terkait dengan penggunaan dari sisi listriknya. Nah, untuk SOP sendiri kira-kira untuk selalu mengingatkan pemakainya ya tadi, karena tidak harus yang mematikan OB atau satpam, tetapi penggunanya gitu ya. Apakah SOP itu dibuat atau disusun lalu ditempelkan atau disimpan saja atau seperti apa Bu? Ya, SOP itu kan di print ditangani oleh manajer energi, oleh Wakasek Sarana Prasarana dan kepala sekolah. Kemudian kita taruh di bingkai dan ditempel seperti itu. Tapi sebelumnya kita sudah share di grup gitu, disosialisasikan seperti itu ke teman-teman. Jadi teman-teman tahu gitu, seperti itu. Berarti setelah disusun disosialisasikan ya Bu ya. Nah itu penting juga ya supaya disosialisasikan. Kalau sekarang mungkin karena zamannya ini ya grup gitu ya Bu ya, itu lebih praktis. Di WhatsApp ya. Di WhatsApp. Ya, juga tadi ditampilkan juga ada vampir energi gitu ya Bu ya, mungkin buat sobat guru di sini atau juga para siswa di sini yang belum tahu apa sih Bu vampir energi itu Bu, mungkin bisa dijelaskan. Iya, vampir energi itu, kalau vampirnya apa ya, kalau zaman dulu film-film Cina kan vampirnya lompat-lompat ya, nanti nyedot darah gitu di leher, di leher. Kalau vampir kayak gitu yang disedot darah manusia gitu. Tapi kalau vampir energi yang disedot adalah listrik ya, energi listriknya. Jadi vampir energi itu kan alat listrik yang sudah tidak dipakai, tapi arus listriknya masih mengalir, arusnya masih mengalir. Kenapa masih mengalir? Karena di situ memang belum sempurna ya dimatikannya, apa istilahnya ada standby power. Ya, ada standby power. Biasanya kalau di peralatan listrik tuh adanya di namanya televisi, di monitor ya. Nah, itu ada lampu kecil warnanya merah atau biru atau hijau, sudah dimatikan, terutama TV nih. TV di rumah-rumah saya yakin loh, masih 90%-an deh yang matikan TV, cuman remote-nya aja dimatiin ya. Dah, terus tinggal pergi. Itu TV-nya kan masih nyala tuh, biru merah atau hijau gitu kan. Nah, berarti kan itu arus listriknya itu masih mengalir walaupun TV-nya sudah mati, tapi arusnya masih mengalir. Dan dari studi pustaka kan 20% listriknya masih mengalir gitu. Jadi nggak dipakai kan, tapi
arusnya tetap masuk dan KWH-nya tetap muter kan, itu berarti itu nggak dipakai tapi masih disedot gitu. Nah itu namanya vampir energi. Jadi kita harus apa sih cabut colokan ya. Kalau yang ada standby powernya sebaiknya cabut colokannya supaya mati, nggak ada standby power. Atau kalau nggak mau cabut-cabut tuh sekarang kan ada alat listrik yang bisa cuman apa namanya stop kontak apa ya, Keluarnya yang ya Bu tinggal ya. ditekan aja. Jadi nggak usah cabut gitunya aja seperti itu. Banyak kan televisi ya yang saya lihat itu ya, atau DVD. DVD itu dari beli gitu sampai sampai saya pernah soalnya ya. Dari 2002 sampai 2014 ya saya ikut lomba hemat energi 2014 tuh saya baru tahu itu DVD berapa tahun standby power terus nggak dimati nggak apa nggak disebut colokannya. Oke. Ya, jadi Iya. ini info yang cukup menarik nih nanti buat teman-teman ya, para sobat guru, terus juga para sobat energi juga gitu ya. Ternyata tadi standby power gitu ya, atau vampir energi atau ya standby power ini masih memakan arus gitu ya, mengalirkan arus sehingga ini mungkin kalau dikumpulkan mungkin sedikit ya Bu ya, tapi kalau dikumpulkan banyak gitu ya, itu cukup banyak. Banyak Nah mungkin tadi seminggu setahun jadi banyak ya, ditambah seluruh nah itu 1 minggu 1 tahun seluruh Indonesia, nah gitu ya Bu ya. Mungkin tadi Ibu Lasih juga menyampaikan televisi gitu. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang Bu, handphone Bu, handphone. iya, handphone kalau selesai kita full cas handphone, biasanya dicopot apanya nih? Handphonenya Handphonenya atau aja. casnya gitu. Nah, ini mungkin juga jadi perhatian kita semua ya, teman-teman semua, para sobat guru. Mungkin nanti ketika mulai tatap muka disampaikan juga ke anak-anaknya, atau mungkin bisa di grup WhatsApp gitu ya, disampaikan juga karena Ya, ya mungkin kecil tapi cukup penting gitu ya Bu ya, cukup ketika kita bisa menghemat ya. gitu. Kalau di 13 itu sejak 2014 sejak Hmm. kami tahu vampir energi seperti ini, itu sudah langsung objeknya adalah itu tadi handphone. Hmm. Oh, Bahwa handphone atau laptop ya. Jadi colokannya itu karena memang rata-rata saya juga mengamati kalau kita mungkin pernah makan di luar di kayak warteg gitu atau apa, nyoloknya colokannya banyak banget ya. Kita mau bilang, Mbak mau pinjam ini, oh itu Bu sudah udah nyolok katanya gitu. Nggak dicabut-cabut berarti. Ya Bu takut hilang katanya, takut hilang. ya. Padahal itu apa 1 watt kalau nggak salah. Kalau colokan handphone tuh Hmm. 1 watt masih mengalir. Hmm. Oke, mungkin itu tadi implementasinya ya Bu ya, salah satu contoh implementasi dari program-program yang sudah direncanakan. Nah, tadi kita masih bicara dari sisi listrik gitu Bu ya. Kalau dari sisi air kira-kira seperti apa Bu? Kan karena tadi disampaikan di awal tidak hanya listrik ya, tetapi juga air. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu terkait dengan perencanaan program yang untuk penghematan di air gitu. Ya, kalau untuk hemat air, eh, informasi juga bahwa kami juga ya memang sekarang membuka cabang nih. Yang tadinya kan pahlawan energi cuma jadi satu, sekarang dibagi dua. Jadi ada Oh, pahlawan energi listrik. Ini kebetulan anak saya nih Ayudia Gea juga bergabung, kayaknya ngedengerin. oh, Ini selamat pahlawan energi bergabung listrik. Kakak Ayu. Ya, ada energi air ya, Ya. konservasi air. Jadi sekarang dibagi dua. Nah untuk Hmm. air itu mulai dari eh, apa namanya, mulai dari keran ya, mulai dari Hmm. keran dulu. Jangan biarkan ada keran-keran apa namanya bocor seperti itu. Apalagi toron-toron air juga kalau pas rusak otomatisnya itu kita harus hati-hati. Tidak terbuang tuh jangan sampai ada apa pipa-pipa kita kan pakai PDAM ya, Hmm. pipa-pipa PAM yang bocor seperti itu, yang kadang-kadang kita nggak tahu, taunya bocor di bawah tanah, tiba-tiba pembayarnya mahal. Makanya kami untuk distribusi ini setiap bulan kami sudah ada timnya yang memasukkan data ke dalam tabel. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu lonjakan, bisa langsung dicari tahu ada apa ini kok bayar air mahal kayak seperti itu. Jadi memang kami sudah ada timnya yang mencatat itu. Terus untuk hemat airnya itu kami juga di sekolah
musola ya, itu juga sudah membuat IPAL ya, instalasi pengelolaan air limbah. Jadi air wudhu itu nggak langsung terbuang ke got, tapi ditampung di satu tempat gitu, ditampung di satu tempat. Terus kita buat toren air ke atas. Jadi air wudhu tadi kalau sudah penuh bisa dinaikkan. Kita belum punya nih, kekurangan kita masih belum punya tenaga alternatif untuk menaikkan air ke toren tadi. Jadi mesti pakai listrik, naik ke toren, nanti sudah terkumpul di toren, nanti disalurkan ke pipa tertentu, nanti itu untuk menyiram pohon kayak gitu. Terus dari wastafel juga, dari air wastafel kan sekarang banyak nih wastafel ya karena lagi begini. Nah kita wastafelnya itu keluar itu nggak langsung dibuang, tapi juga dibuat IPAL sederhananya dan airnya dipakai siram-siram pohon kayak gitu. Juga air beras gitu ke anak-anak, air beras jangan dibuang tapi dipakai untuk menyiram pohon, untuk bikin kompos. Air bekas wudhu di rumah juga. Jadi target kita di saat pandemi ini memang di rumah ya, di rumah siswa. Jadi kita juga menyarankan kepada mereka lewat pembina dari penanggung jawab konservasi air itu untuk melakukan penghematan air di rumahnya gitu, terutama menampung wudhu tadi gitu. Yang paling mudah, yang belum punya IPAL ya sederhana aja, pakai ember gitu, ditampung, dikumpulin dulu, nanti setelah cukup penuh baru nanti dipakai untuk berbagai aktivitas. Apa tuh namanya, nyuci kamar mandi ya, toilet, dan siram pohon gitu, seperti itu. Itu untuk konservasi airnya kurang lebih seperti itu. Dan semuanya itu air atau listrik kita integrasikan kepada mata pelajaran. Oh ya, ya. Saya juga mau tanya ini setelah ini nih, maksudnya tadi terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan gitu ya. Tadi ada pembuatan program untuk hemat energi ini gitu. Kira-kira ada ini nggak korelasinya dengan pembelajaran di sekolah gitu. Jadi sebelum saya tanya ternyata Ibu sudah Ibu sudah menghubungkan. Kira-kira gimana Bu? Karena kan kalau kita tahu sebenarnya kegiatan hemat energi itu mungkin sebelumnya tidak masuk ke dalam pembelajaran gitu ya, tapi mungkin kurikulum yang sekarang mungkin juga ada atau seperti apa, mungkin saya juga tidak begitu mengetahui detail gitu. Mungkin bisa Ibu ceritakan ketika program-program hemat energi terintegrasi dengan pembelajaran di sekolah itu kira-kira seperti apa? Ya, kalau untuk konservasi air yang sudah terjadi di 13 nih masuknya ke pelajaran PAI. Pendidikan Agama Islam di kelas 7 ketika ada mata pelajaran toharoh ya, bersuci. Nah, ini kan anak-anak praktek. Kalau tidak pandemi kan anak praktek langsung di masjid gitu kan, di musola. Nah, itu kan langsung mereka akan diberitahu bahwa airnya itu tidak terbuang gitu. Dikasih tahu airnya tampung untuk apa, dan akhirnya nanti di akhir pembelajarannya anak harus melakukan hal yang sama di rumahnya. Syukur-syukur kalau orang tuanya mau bangun IPAL kan gitu ya. Seperti ikutin di sekolah gitu kan. Nah itu jadi untuk konservasi air sementara ini yang sudah dilakukan itu terintegrasi dengan mata pelajaran PAI gitu ya. Saat ini 2021 mungkin ya pengembangannya akan lebih lagi, bisa jadi nanti ke pelajaran yang lain, apalagi sekarang kami punya guru penanggung jawab ya, Bu Nia. Tadi Bu Nia kayaknya ada deh di sini. Bu Nia itu penanggung jawab konservasi air ya di SMP 13. Itu semangatnya luar biasa ya, sudah mulai bergerak gitu ya. Jadi semoga nanti akan terintegrasi ke mata pelajaran yang lain. Karena kalau untuk konservasi listrik itu dari 2014 itu sudah terintegrasi kepada mata pelajaran IPA di kelas 9. Memang materinya ada tentang energi listrik ya, ada materinya. Di materi itu juga anak-anak diajarkan menghitung penggunaan 1 bulan. Tapi kalau tidak terintegrasi, kadang-kadang yang dihitung tuh listrik orang lain ya, yang dari buku itu kan orang lain. Tapi kalau terintegrasi dengan hemat energi dari kita, maka yang dihitung itu adalah penggunaan listrik di rumahnya masing-masing. Gitu. Dan ini saya sebut namanya sebagai tugas proyek. Jadi ada tugas proyek hemat energi yang diberikan ke siswa kelas 9 dimulai dari bulan Agustus sampai November. Cukup lama ya.
September, Oktober, November, 4 bulan. Jadi walaupun materinya itu di akhir ya, materinya di akhir November, energi listrik, tapi tugas proyeknya sudah kita berikan di awal Agustus, termasuk lembar kerja siswanya, data-data sudah kita berikan di awal, supaya anak bisa melakukan aksi penghematan energi dan 4 bulan dari Agustus sampai November. Jadi nanti ketahuan ada before dan ada afternya. Sebelum hemat energi berapa bayar listriknya kan di bulan Juli. Nanti kita lihat Agustus, September, Oktober, November, Desember di endingnya itu akan kelihatan tuh ada nggak sih penurunan pembayaran listrik atau KWH-nya itu. Dan di kami itu sudah berlangsung dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan sudah banyak yang berhasil, sudah bisa membuktikan penurunannya terutama di AC. AC yang 16 derajat 18 setelah dinaikkan jadi 24, 25 itu ternyata memang pembayarannya atau KWH-nya itu berkurang gitu. Oke. Iya, berarti memang kalau dari sisi pembelajaran di sekolah ini cukup terintegrasi juga ya Bu ya. Jadi tadi kalau untuk hemat energi di listrik itu di pelajaran IPA, kalau untuk penghematan air itu di PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Mungkin nanti tadi Ibu sampaikan akan ada pelajaran-pelajaran lain yang mungkin juga bisa ditambahkan di sana. Oke Bu, cukup menarik ya sebenarnya di sini. Nah, terkait tadi saya cukup tertarik dengan tugasnya tadi ya Bu ya, tugas kepada siswa gitu ya, untuk melihat mengumpulkan data supaya untuk menghitung gitu. Dalam pelaksanaannya ada kesulitan nggak Bu dari siswa? Sangat, sangat, sangat ya. Kalau dulu nih sebelum pandemi itu kan nggak terlalu sulit ya, karena kan kita bertemu tatap muka. Terus kita ngajarnya seminggu 2 kali, jadi bisa memantau anaknya lebih banyak. Terus walaupun kita nggak ngajar di kelas itu, kita sambil lewat langsung, jangan lupa gitu kan tugasnya gitu kan. Pokoknya lebih mudah kalau dulu ya, walaupun tetap dari misalnya tidak 100% anak sempurna mengerjakan itu. Karena apa? Banyak kendala misalnya. Ada yang gini, Bu, saya rumahnya ngontrak. Jadi bayar listriknya kan udah permanen gitu ya, atau malah nggak bayar gitu kan, gitu. Bu, saya di apa namanya tuh ya? Kalau di pabrik tuh ada di mes. Bu, saya nggak bayar listrik gitu kan. Terus kan pokoknya gitu. Dulu saya sempat bingung, Bu, rumah saya token di mana gitu kan? Pakai listriknya ininya gitu kan. Nah, itu token tuh harus ekstra ya menjelaskannya gitu kan, karena harus kan pembayarannya gimana ya, saya juga masih rada bingung, tapi sekarang udah ketahuan kalau token itu pokoknya dia beli dihitung tanggalnya berapa KWH-nya, nanti beli lagi kapan gitu, seperti itu. Nah, terus kalau sekarang di saat pandemi ini sebenarnya kan makin sulit ya, kan bukan hanya mengandalkan online gitu ya. Nah, tapi memang enak juga sih, mau file dikirim lewat WA, anak bisa langsung ambil filenya, bisa langsung buka di laptop, bisa langsung diisi gitu kan, gitu. Tapi kan nggak semua anak seperti itu keadaan ekonominya gitu kan. Nah, jadi memang terjadi penurunan ya. Kalau dulu mungkin sekitar 90% itu anak mengerjakan tugas dengan baik ya. Tapi kalau sekarang di saat pandemi, saya buat targetnya nggak muluk-muluk, 25% anak mengerjakan dengan baik, selebihnya 75 itu hanya mengerjakan di akhir, itu sudah bagi saya sudah bagus gitu. Karena kondisinya memang seperti ini. Karena kita memantaunya susah. Tapi saya juga punya strategi tersendiri. Jadi tadi itu salah satunya saya kasih di bulan Agustus tugasnya, lalu di situ harus diketahui oleh orang tua tanda tangan. Nah, itu. Jadi saya orang tuanya itu mau menandatangani aksi hemat energi yang akan dilakukan oleh anaknya. Gitu. Makanya saya bilang tadi manajer energinya kalau di rumah ya orang tuanya lah gitu kan. Orang tuanya bikin SOP nanti gitu kan, seperti itu. Nah, jadi orang tuanya mengetahui
curi waktu sedikit. Jadi walaupun saya harus sedang pembelajaran IPA yang lain, maka 10 menit saya pakai dulu untuk evaluasi hemat energinya, udah sampai mana gitu, ada kesulitan apa gitu. Bahkan kadang-kadang malam-malam tuh ada yang WA, Bu ini ngisinya gimana ya, udah gitu. Memang kan kata apa sih dari kami pihak sekolah itu, dari kepala sekolah, dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan itu, bahwa guru di saat PJJ seperti ini 24 jam melayani siswa gitu. Jadi kapan aja gitu ya kita kasih apa, kita bimbing seperti itu. Nah, itu ya. Jadi pokoknya dibantu dengan apa namanya, komitmen orang tua, terus kita sabar harus menjelaskan ya satu persatu, kadang-kadang seperti itu. Dan ada satu lagi, solusinya adalah saya gitu menampilkan pembelajaran atau evaluasi tentang penghematan energi listriknya itu dengan cara live streaming YouTube. Gitu. Ajakan kita bahas di materi tersebut, lalu kita berikan contoh-contoh ke anak-anak yang sudah mengerjakan, yang sudah berhasil melakukan penurunan. Terus ada apa namanya, statement dari orang tua juga, kalau anaknya sudah keluarga sudah melakukan penghematan energi gitu kan. Ya sudah, jadi kita live streaming di situ, live streaming, dan terakhirnya di YouTube kan. Jadi walaupun anak nggak bisa nonton saat itu, tapi anak bisa buka YouTube-nya dan bisa mempelajari gimana ya caranya tadi, gimana cara ngisinya, gimana cara ngitungnya, dan lain-lain gitu. Jadi untuk PJJ seperti ini, solusi yang terakhir tadi kami ambil dengan cara pembelajaran dengan live streaming gitu. Oke. Berarti segala cara dicoba ya Bu ya, supaya memberikan pemahaman kepada peserta bagaimana cara mengelola dengan baik. Oke, ya luar biasa ini Bu. Nah terkait ini Bu Lastri kan tadi sebagai manajer energi Tangerang. Nah kira-kira ada kesulitan nggak sih ketika Ibu menjadi seorang manajer energi, tetapi Ibu juga guru juga, gitu ya? Berarti kan pekerjaannya bertambah nih. Pekerjaannya, tugasnya bertambah. Ya, kegiatannya juga bertambah. Nah, kira-kira bagaimana strategi Ibu menghadapi dua tugas yang mungkin juga apa ya, ya sangat mulia lah ya, sebagai guru juga, ini juga di sisi lain sebagai manajer energi. Mungkin bisa diceritakan Ibu. Iya, bisa dua tugas, bisa tiga, bisa empat sebenarnya ya. Oke. Karena nanti ada lagi kan yang lain-lain gitu kan, pekerjaan banyak. Jadi gini, kalau tadi hemat energi ya, kalau hemat energi kan tadi kalau di awalnya memang sudah dibuat perencanaan di awal, semuanya dilakukan di awal. Di awal di sini kan berarti di sebelum tahun pelajaran dimulai ya. Dimulai, semuanya sudah direncanakan di awal. Nah, itu kita enak, jadi tinggal melaksanakan gitu kan. Terus kalau kalau nanti apa sih, terus kita sudah direncanakan lah semuanya. Itu makanya gimana cara membagi waktu itu, perencanaannya dari awal gitu. Kalau tidak direncanakan itu yang jadi apa, tergopoh-gopoh gitu ya. Jadi semuanya direncanakan dari awal untuk mengurangi apa istilahnya, SKS ya, sistem kebut semalam lah kayak gitu kan, apa itu kalau zaman dulu kalau kuliah mau ujian lah gitu. Gitu. Jadi supaya kita nggak terlalu sibuk gitu, jadi kita rencanakan dari awal. Satu itu. Terus yang kedua, kan tadi saya udah bilang bahwa niat kita itu ibadah ya, ibadah. Niatnya ibadah, mungkin nggak ada istilah kata lelah ya, karena lelahnya itu jadi lilah gitu kan, gitu. Karena apa sih, kalau kita menuntut hanya duniawi ya, apa sih dari pekerjaan itu, misalnya gaji gitu, kan itu nggak dibawa hati ya ibaratnya. Yang kita bawa itu adalah pahala. Nah, kita mengajak untuk melakukan hemat energi itu sudah pahala banget gitu. Walaupun kita nggak sadar ya, anak-anak kadang-kadang juga mungkin nggak sadar kalau kita udah melakukan hemat energi, kita ngajak orang untuk hemat energi, bahkan dia juga melakukan, itu udah luar biasa pahalanya untuk bekal kita. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, supaya nggak capek, itu manajemen waktu ya kayaknya gitu. Jadi kita harus punya waktu, kapan kita ngajar, kapan kita ketemu dengan anak-anak, dan lain-lain. Memang pasti resikonya adalah kita harus punya lebih waktu yang pastinya berkurang dengan waktu untuk keluarga gitu. Jadi misalnya waktunya
tadinya mengajar misalnya 6 jam jadi 8 jam gitu. Kayak gitulah. Jadi emang itu bukan dilema ya, memang itu udah harus dijalanin. Apalagi kalau kita orang PNS kan sudah punya ikrar ya, sudah janji untuk negara kayak gitu. Seperti itu sih. Eh, mudah-mudahan bisa diterima ya alasannya. Ya, tapi mungkin juga karena passion ibu ya. Jadi Apa? passion apa ya? Jadi sudah apa istilahnya sudah ya seperti ya apa ya passion gitu Bu. Apa sih istilahnya? Ya memang suka gitu ya Bu ya, Ya, suka di benar, hobi. ya Kalau hobi hobi. itu nggak Jadi capek, iya. tidak merasa terbebani, jadi happy gitu malah bisa sharing dengan anak-anak gitu dan lain sebagainya. Oke, luar biasa Bu. Jadi memang betul Bu kalau apalagi konservasi gitu ya. Konservasi itu memang harus terus-menerus ya Bu ya diingetin terus gitu. Jadi kalau yang Iya, melakukannya dalam tanda kutip dengan terpaksa pasti akan capek gitu. marah-marah. Iya. Oh. Heeh. Nah, kira-kira kalau Dan ya Mbak Mbak siapa Mbak Pipit benar ya, harus nggak boleh berhenti, harus terus ibarat baterai masih dicas 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 gitu, iya. nggak kendor. Kalau di kami ada istilah aja kendor, aja kendor. Iya, tapi kan memang apa ya, kalau dilihat dari apa usaha atau langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan, terus di sisi lain ada lomba-lomba tadi ya Bu ya, menjadi juara itu satu penyemangat juga gitu ya Bu ya. Ya, Buat iya benar. buat Lomba-lomba itu penyemangat, iya, apalagi ini termasuk lomba yang ya, lomba yang apa nanti penghargaan Subroto. penghargaan program. Nah, ini juga luar biasa nih kebetulan apa namanya? Kan itu sebenarnya lombanya kan memang selama ini gitu ya Bu ya. eh, Selama ini itu kebanyakan untuk gedung pemerintah gitu ya. Kemarin juga waktu dibahas, wah ini ada sekolah luar biasa berarti ya gitu. Maksudnya apa namanya sudah mulai sekolah-sekolah ini apa ya selangkah lebih maju lah ya. Jadi tidak hanya gedung kantor atau gedung apa ya istilahnya pemerintah seperti itu, tapi juga sekolah-sekolah mudah-mudahan bisa diikuti Bu di apa dengan sekolah-sekolah yang lain dan juga mudah-mudahan langkah awal mengikuti penghargaan Subroto bidang energi ini menjadi langkah yang baik dan kalau bisa juara ya Bu ya. Kalau bisa, kami sudah berusaha, tinggal nanti dewan juri. Jangan patah semangat Bu, setiap tahun ada apa namanya kalau memang mungkin belum Iya. berhasil mungkin bisa Yang dicoba penting lagi. kita yang penting kita konsisten mempertahankan efisiensi energi itu, dan kalau bisa itu kelemahan kami memang kita belum punya energi baru terbarukan. Ah Ya, ya, jadi kita belum ada rooftop gitu. gini tadi saya mencatat tadi sedikit ya, mungkin ini terkait dengan Ibu yang Ibu sampaikan di apa kebetulan di kami ada kan kami sebenarnya juga kemudian saya dari mungkin orang yang punya pusdiklat ya tentang energi baru. Nah tadi Ibu sampaikan terkait dengan oh kita belum punya alat untuk memompa air ke atas gitu ya. Selama ini memakainya masih listrik. Nah mungkin uh, apa ya itu bisa menggunakan ini Bu listriknya diganti dengan PLTS tadi PLTS gitu ya jadi Sampah. bukan PLT surya pembangkit listrik Oh, tenaga surya surya. uh, Iya. dengan mengurangi apa mungkin pemakaian pompa gitu ya pemakaian listrik gitu ya pompa yang menggunakan listrik atau penggunaan listrik itu bisa menggunakan PLTS pembangkit listrik tenaga surya gitu. Nah memang kalau untuk memompa kan nggak terlalu besar ya Bu ya mungkin satu atau dua panel bisa tetapi memang kalau untuk rooftop kan butuh investasi yang cukup besar. Nah kalau memang apa namanya ini bikin proposal aja Bu bisa disampaikan melalui Pak Eko juga bisa nanti dititipkan saja ke Pak Eko. Aduh, Oke, mungkin alhamdulillah dicoba. nanti di ini saja dicoba. Mungkin ini out of topic ya, mungkin nanti pemirsa yang lain apa mendengarkan saja. Kembali kita ke ini lagi, ke manajer energi lagi. Nah, uh, ketika Ibu ditunjuk sebagai manajer energi gitu ya, apa tadi tugas-tugasnya sudah dilakukan gitu. Kira-kira selama melaksanakan sebagai manajer energi ini ada kendala-kendala nggak Bu yang dihadapi gitu dalam membentuk perilaku hemat energi di sekolah gitu?
Iya, kendala itu pasti selalu banyak ya. Hmm. Eh, Pasti kan di awal. Sebenarnya gini, kendala itu banyaknya di awal sekali, di awal Hmm. pembentukan, yaitu 14 ya. Karena kan Hmm. kesininya kan udah 7 tahun ya berjalan, jadi udah mulai terbentuk sebenarnya. Justru Oke. kendalanya itu dulu di awal gitu kan. Apa namanya? eh karena saya manajer energi gitu kan ngingetin AC-nya kalau nggak dipakai matiin ya, atau AC-nya Hmm. 25 derajat panas panas gitu kan. Kayak gitu. Aduh, gitu. Jadi kita di sini butuh apa namanya ya? Butuh apa sih? Kadang-kadang hubungan yang baik gitu dengan mereka, berbicara pelan-pelan gitu untuk apa sih ya? Memberitahu gimana caranya pelan-pelan gitu, bagaimana caranya supaya kita bisa apa sih mengurangi penggunaan energi dari AC dengan menaikkan suhu AC-nya, jadi pelan-pelan gitu. Terus kadang-kadang personal, tatap muka, satu lawan Hmm. satu gitu, diajarin, bukan ajarin, dijelaskan gitu. Terus kebiasaan itu sebenarnya yang lainnya itu kebiasaan melawan lupa sebenarnya itu melawan lupa. Hmm. Dulu-dulu kan gini, lampunya kan matahari udah masuk ke dalam ruangan, udah terang. Tapi kan kita lupa nggak matiin lampu gitu kan dulu itu. Nah, eh, ya udah gitu. Ketika saya di awal-awal jadi manajer energi gitu kan, jadi harus cerewet ya, harus cerewet gitu. Matiin lampunya gitu kan, terus gitu. Ah, udah pokoknya seperti itu. Jadi itu kendalanya. Kendalanya itu kita harus melawan lupa tadi, melawan lupa dan melawan sesuatu yang belum biasa. Ya, melawan sesuatu yang belum biasa. Mulai dari chargeran, dari apa cabut colokan kayak gitu. Itu di awal tahun 2014 sampai 2016. Hmm. Kesininya alhamdulillah ya sudah mulai apa? Karena terus menerus kita nggak berhenti ya. Kebetulan lombanya juga begitu ya, Hmm. 2014 ada, 2016 ada gitu kan. Cuman 2017 itu udah nggak boleh ikut. Karena 2017 sudah udah nggak juara boleh ikut. Iya, udah nggak boleh ikut gitu. Tapi alhamdulillahnya tadi, walaupun kita nggak ikut lomba, tapi sampai sekarang karena itu sudah tertanam kali ya 2 tahun 3 tahun itu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Termasuk itu ya, kalau OB ya, OB kan masih nggak ngerti kan bilangnya gini, apa sih hemat-hemat yang bayar aja pemerintah, kok uangnya dari pemerintah gitu kan, ngapain hemat-hemat gitu ya. Aduh, itu kan pemikirannya masih ini gitu. Nah itu kan persuasif, apa sih saya secara pribadi gitu dijelasin, kalau nanti kita hemat listrik, terus bayar listriknya murah, kan nanti di akhir tahun kelebihan uangnya banyak, kan bisa dipakai untuk yang lain, Hmm. gitu. Baru di situ mengerti. Nah, sejak itu udah apa namanya? Jadi benar-benar dia yang ini gitu, yang cerewet jadinya gitu. Dan ada pernah juga saya dapat Hmm. orang tua yang apa sih gitu, anaknya harus aksi hemat energi. Kita kan bisa bayar listrik Hmm. sejuta nggak masalah gitu. Itu ada dulu tahun 2016 sama 14 ya saya lupa. Tapi ada orang tua yang begitu gitu loh. Maksudnya nggak setuju kalau anaknya melaksanakan program hemat energi tadi yang tugas proyek gitu. Salah satunya itu gitu kan. Dia mampu membayar. Terus ya saya bilang aja sama anaknya, bukan masalah kita mampu untuk membayar listriknya, uangnya, tapi sumber listriknya itu loh, energi fosilnya habis gitu loh. Hmm. Terus mau mau beli kemana gitu. Seperti itu waktu itu dikasih penjelasannya. Gitu loh, gitu seperti itu. Dan alhamdulillah juga sih tahun 2017-nya waktu itu kami juga di syuting ya oleh DAI TV Oh. untuk progres energi itu gitu. Maksudnya anak yang berhasil yang diambil ya. Jadi sekolah dan rumah anak yang berhasil gitu. Memang saya tuh aduh saya lupa namanya udah lama ya, anak itu dari bayar 600.000 jadi bayar 400.000 gitu. Itu Hmm. ketahuannya dia hanya satu, dia udah hemat semuanya, cuma AC-nya yang belum hemat waktu itu. Ketika dinaikkan 5 derajat, AC-nya ternyata benar Bu, listrik saya jadi 400.000 bayarnya gitu. Seperti itu. Itu benar-benar apa sih terbukti. Itu saya jadi lupa ya namanya ya, karena udah lama, udah tahun. Aduh, siapa itu nama anaknya? Sampai masuk ya sampai di akhirnya disut oleh DAI TV gitu. Hmm. Seperti itu. Iya. Apa sih pembelajaran karakter ya? Hmm. Ya, Seperti itu jadi itu. kayak sudah ini ya,
sudah menjadi budaya gitu ya Bu ya, budaya di sekolah gitu. Ya, kalau mencermati dari tadi yang Ibu sampaikan ya dari awal sampai ini, berarti sebenarnya tugas manajer energi itu banyak ya Bu ya. Mulai dari dia harus menyiapkan tadi ya perencanaan program gitu ya, menyusun SOP, bahkan sampai ya kalau terkait teknis tadi pasti harus mempunyai kemampuan teknis terkait misalnya berapa sih suhu AC gitu ya, kalau untuk lampu harus dimatikan tadi, tidak boleh ada vampir energi dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang tadi yang agak cukup butuh effort atau apa ya, usaha yang lebih, perubahan pola pikir ya Bu ya. Tadi seperti Ibu sampaikan tadi, OB misalnya ya, kenapa harus hemat, itu kan yang bayar juga pemerintah gitu ya. Nah itu mungkin salah satu yang menjadi mungkin sepele, tapi sebenarnya itu cukup cukup berat juga ya merubah pola pikir seseorang itu terkait program hemat energi. Nah, terkait dengan hal tersebut Bu, berarti kan seorang manajer energi ini harus punya, kalau kita bisa menyebutnya sekarang kompetensi ya, punya kompetensi khusus gitu ya Bu ya? Hmm, saya untuk saya kan maksudnya manajer energi itu mengertinya dari mulai 2014 sebelum jadi manajer energi kami tuh di TOT dulu gitu. Oh, di TOT. Jadi Okay. ya, jadi kan manajer energi itu kan sebenarnya istilah pada saat kita lomba hemat energi ya, energi di sekolah dan di rumah, tapi terus terbawa sampai sekarang gitu kan, istilah itu dipakai ke kehidupan Oh. kita sehari-hari. Nah, itu TOT dulu, jadi ada trainingnya ya sebagai Okay. manajer. Dari situ saya dapat ilmu gitu. Hmm. Dan itu juga saya harus memberikan kepada teman-teman lain di sekolah yang tadi. Jadi tim manajer energi itu saya imbas gitu, seperti itu. Jadi, ya seperti itu ininya, apa namanya, kompetensinya. Tapi saya sih berharap nanti ke depannya semoga dari KLHK yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ESDM, nah berharap ya akan membuat suatu kegiatan khusus memang untuk membelajarkan guru-guru ya untuk dipersiapkan menjadi manajer energi. Kalau saya kan ibarat karena terbawa lomba ya, terbawa lomba tahu. Tapi kan sekolah-sekolah yang lain kan yang belum ikut lomba kan nggak tahu ya. Nah jadi saya sih berharap semoga nih dari Kementerian SDM, KLHK, dan Kementerian Pendidikan nih, tiga kementerian, Kementerian Agama ya, kan ada juga gitu Kementerian Agama, kerjasama nih membuat suatu kegiatan bintek atau diklat pelatihan untuk calon guru-guru manajer energi. Tapi jangan jangan online. Aduh. Berarti nanti kalau udah selesai COVID ya. Oke, berarti memang ada ininya ya Bu ya, ada istilahnya pertama ada diklatnya ya, atau tadi sebenarnya TOT gitu ya, TOT di situ dijelaskan atau disampaikan bagaimana langkah menjadi manajer energi, apa saja tugasnya, seperti itu ya Bu ya. Iya, kan harus tahu juga tentang nama-nama alat listrik, watt-wattnya berapa, apa sih namanya? Pokoknya istilah-istilahnya itu kan banyak tuh dalam listrik. Saya aja kadang masih suka bingung gitu kan. Gitu. Oke, iya Bu, mungkin terakhir ya Bu ya, ini juga kita sudah hampir 1 jam gitu ya. Terakhir terkait dengan apa ya, pembentukan perilaku hemat energi sekolah. Kan ini kita sudah akan mulai dipersiapkan untuk tatap muka ya Bu ya, untuk tatap muka. Nah, kira-kira strategi apa gitu ya, strategi apa Ibu sebagai seorang manajer energi untuk mulai mempersiapkan kegiatan tatap muka yang pastinya nanti dari sisi penggunaan energi pasti akan meningkat gitu ya, karena siswa kembali ke sekolah dan mungkin penggunaan peralatan listrik di sekolah akan apa namanya mungkin bertambah gitu. Kalau mungkin kemarin belajar dari rumah kan mungkin
cukup menurun gitu ya Pak ya terkait dengan penggunaan peralatan manfaat energi. Nah, kira-kira ke depan strategi apa yang dipersiapkan Ibu sebagai manajer energi untuk mempersiapkan kegiatan tatap muka di sekolah? Ya, untuk tatap muka di sekolah tatap muka terbatas ya karena hanya sekitar 3 atau 4 jam anak-anak belajar, jadi 50% gantian masuknya. Ya, strateginya pertama SOP yang di kelas itu akan bukan akan memang sudah dipasang ya. SOP di kelas itu mulai disosialisasikan kembali kepada semua siswa lewat WA group ya, lewat WA group, dan kami juga punya tim pahlawan energi dan tim apa namanya konservasi air itu dalam WhatsApp tersendiri. Jadi ada grup khusus. Nanti anak-anak ini juga yang akan bergerilya ke teman-temannya di kelasnya untuk menghemat listrik dan air di sekolah tentunya, tapi di rumah yang paling penting di rumah sebenarnya ya. Kalau di rumah kan kita nggak bisa ngontrol, orang tua yang ngontrol. Jadi kalau di sekolah, insya Allah dengan adanya pahlawan energi ini akan terkontrol. Jadi SOP memang sudah dipasang kembali. Nanti pahlawan energinya diberdayakan. Kami rencana sekitar minggu depan atau ya minggu depan September itu sudah mulai ada lagi bintek untuk para kader Adiwiyata. Salah satunya adalah para pahlawan energi dan apa namanya anak yang konservasi air. Nah itu jadi kita ada bintek untuk mereka online ya, binteknya secara online. Terus SOP sudah disiapkan. Kemudian apa namanya? Di kita memang nggak pakai AC juga sih kelasnya, cuman pakai kipas angin dan pakai lampu. Biasanya anak-anak juga lampunya nggak dipakai ya karena sudah terang, cuma kipasnya aja. Tapi mereka sudah terbiasa. Kalau yang anak sekarang belum ya, karena belum masuk nih 2 tahun nih anak yang sekarang 2 tahun. Jadi memang apa namanya kipas kalau nggak dipakai ya langsung dimatikan gitu. Seperti mungkin iya benar anak yang 2 tahun ini yang anak di rumah aja belum pernah ke sekolah, belum tahu kelasnya juga kayak gimana ya anak-anak ini. Ini nanti kami tim manajemen energi pasti akan bersiap-siap. Radio akan kami keluarkan kembali berarti karena biasanya setiap istirahat itu atau mau masuk sekolah atau pulang sekolah bukan radio ya. Jadi ada siaran pesan-pesan LH baik sampah atau energi, terus ada lagunya, ada lagu-lagu dimunculkan. Dan kalau yang anak kelas 9 sekarang nih udah tahu juga sih lagu-lagu kita tuh banyak lagu tentang hemat energi. Jadi itu selalu diputar-putar. Bahkan anak-anak tuh udah biasa bersenandung kayak gitu. Ayo 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 kita hemat energi kayak gitu. Gitu. Jadi itu solusinya SOP ya. SOP disiapkan. Anak-anak dari sekarang sudah mulai mau dibintek anak-anak pahlawan energinya. Kemudian apa himbauan-himbauan dalam apa namanya radio atau sound system serta lagu-lagu hemat energi itu mulai dinyalakan kembali seperti itu. Terus apa gambar-gambar poster matikan lampu, matikan kipas angin juga nanti anak-anak begitu masuk sudah mulai ditempel-tempel karena itu kan tugas bahasa Inggris ya. Ada notis ya tulis itu akan dipasang-pasang langsung di kelasnya seperti itu. Selain himbauan yang protokol kesehatan pastinya itu. Itu aja sih. Ya, luar biasa ini persiapannya ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya memberikan manfaat. Apalagi kan kalau sekolah itu kan mesti kan naik tingkat terus lulus ganti siswa lagi gitu. Kita juga harus terus mengajarkan gitu ya Bu ya. Baik, Ibu Sulastri, mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, karena menarik ini topiknya gitu ya. Mudah-mudahan para sobat guru dan sobat energi yang lain mungkin nanti jika ada kesempatan lagi akan kita lanjutkan gitu. Mungkin sebelum ditutup Ibu bisa memberikan closing statement terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan yaitu peran manajer energi dalam pembentukan perilaku hemat energi di sekolah dan di rumah. Ya, terima kasih. Terakhir saya menyampaikan kepada semua yang menonton acara ini ya, baik teman-teman atau rekan-rekan guru atau anak-anak saya, juga teman-teman di mana aja ya di seluruh Indonesia yang mungkin nanti nonton ya.
apa namanya, perilaku hemat energi ini harus dimulai dari diri kita, mulai dari niat dulu. Niatkan bahwa kita bisa melakukan penghematan energi, terus lakukan, kemudian sebarkan gitu. Ingat bahwa energi saat ini sebagian besar masih energi fosil, terutama di Jawa ya, di Jawa Bali, itu semua energinya masih energi fosil, walaupun sudah ada yang pakai apa tadi, energi surya, tapi kan masih sedikit. Jadi kita harus berusaha untuk melakukan penghematan energi. Harus berani melawan lupa. Itu intinya, berani melawan lupa. Aduh, lupa belum dimatiin, tapi nggak mau balik lagi gitu kan. Udah biarin sampai seharian itu nyala terus AC atau kipas kan sayang. Jadi harus berani melawan lupa gitu ya, berani melawan lupa. Terus nggak boleh kendor, jadi aju kendor. Terus gaungkan hemat energi di mana-mana. Itu aja, insya Allah itu bisa membawa kita ke surga. Amin, amin. Ya baik, Amin. terima kasih Ibu Sulastri. Ya luar biasa sekali diskusi atau bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai ya Bu ya. Kita siang sore ini. Ya mungkin dari diskusi tadi saya ada beberapa hal yang menjadi poin penting di sini. Tadi juga Ibu Sulastri juga menyampaikan bahwa sebagai seorang manajer energi yang mempunyai tugas untuk mengelola energi, ya, niat dari diri sendiri, lalu nanti bisa mengajak ke orang lain. Nah, manajer energi ini tidak bekerja sendiri, bekerja secara tim. Jadi kalau di sekolah berarti akan melibatkan guru-guru lain dan juga pahlawan energi ya Bu ya, atau juga manajer energi, itu salah satunya yang pertama merencanakan program hemat energi, lalu menyusun SOP untuk listrik dan air. Nah, mungkin itu ya terkait dengan manajer energi, dan mungkin tadi closing statement Ibu Sulastri juga sudah disampaikan. Saya kira mungkin karena waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri sesi diskusi ke series kelima ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Sulastri, mudah-mudahan selalu sehat dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau Ibu main ke Kementerian SDM mungkin bisa ketemu nanti. Saya sudah lama nggak ke sana. Terima kasih juga untuk para pemirsa IGTV Sekolah Energi dan juga para sobat guru. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang mungkin kurang berkenan. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Sekian dari saya, Aspita Dia, membawakan diskusi ini. Mungkin terakhir ya, hemat energi dilakukan untuk menyelamatkan bumi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.